wabarakatuh. Hello podcast. Di sini bersama saya Naulina Hikmah dengan narasumber saya Ainun Saada. Baik, sebelum ke perbincangan yang lebih mendalam, saya ingin bertanya-tanya tentang seputar menghafal Al-Quran gitu ya, Mbak ya. Bagaimana sih motivasi Anda menghafal Al-Quran itu? Kalau untuk saya sendiri ya Mbak ya, Iya. saya itu dulu waktu saya menghafal Al-Quran itu setelah lulus dari MTS pas aliyah. Oh iya. Itu saya ya kepikiran bagaimana saya ini bisa membahagiakan orang tua saya gitu. Jadi salah satunya saya ingin menghafal Al-Quran biar orang tua saya itu bangga gitu. Oh iya. Biar bisa menjadi anak yang bermanfaat gitu aja sih kalau motivasi. Oh iya. Berarti dari orang tua gitu. Dari orang tua. Untuk orang tua sih. Oh iya. Tapi tidak ada paksaan sama sekali kan ya Mbak ya? Tidak ada. Oh, berarti dari sendiri. Iya. Dari Bagaimana sih proses penghafal Al-Quran di pondok pesantren? Ya. Kalau di pondok pesantren Falahul Muhibbin itu kan basicnya bukan Al-Quran asli, maksudnya itu ada kitab, ada Al-Quran, jadi tidak full Al-Quran gitu ya Mbak ya. Jadi di sana itu prosesnya ya seperti biasanya. Untuk setorannya, itu ada 3 kali. 3 kali. Yang pertama itu jam 5:30 pagi itu untuk ziyadah, untuk nambahnya. Ziyadah. Kemudian ada lagi setelah sholat asar itu dibuat untuk murojaah, dan setelah sholat maghrib itu juga dibuat murojaah. Jadi itu setor ke Gusnya, ke Agus Maimun Duha. Langsung gitu. Langsung. Oh ya, Mbak ini nanti mondok atau gimana ya? Ya mondok. Mondok Mbak. Oh iya mondok. Oh, okay. Berarti sekarang masih udah katam atau gimana? Ya alhamdulillah. Ya alhamdulillah sudah. Tapi ya ya masih belajar sih Mbak ya. Masih murojaah juga. Iya murojaah terus. terus murojaah terus. Oh terus ya. Bagaimana kemampuan santri Al-Quran sebelum menghafal? Ya ini kemampuan membacanya. Ya. Kalau menurut saya sendiri, anak-anak itu lebih kepada kurang bisa membuka mulutnya itu. Jadi kayak ngaji itu gremeng. Jadi untuk fasohanya, fasoha dan makharijul hurufnya gitu. Ya, kurang makharijul hurufnya. Ya sudah bisa, tapi kan sebelum hafalan itu Gusnya itu ngetes satu-satu. Untuk anak-anak kan banyak yang SMP nih. Iya. Jadinya ya dites satu-satu dulu. Kalau sudah memadai bisa dilanjutkan, kalau belum binador dulu gitu. Berarti belum hafalan gitu ya? Belum. Untuk apa ya? Memperindah bacaannya dulu. Tapi di Gusnya atau di mbak-mbak? Di Gusnya dulu, baru kalau belum bisa nanti diserahkan ke mbak-mbak, ke ustazah pondoknya. Iya. Kalau sudah ya langsung bisa. Langsung ten Gus, bil goib langsung. Iya, bil goib. Metode apa sih yang digunakan dalam proses menghafal Al-Quran itu? Metode? Iya. Kalau saya yang pertama itu harus akrab dulu sama Al-Quran. Maksudnya akrab di sini itu kita apa ya? Ya sering deres. Kalau kita sering deres pasti ayat-ayat atau lafaz-lafaz kalimatnya itu bisa nyantol. Kemudian yang kedua, kita itu kalau mau menghafal itu kalau bisa ya menggunakan satu mushaf saja. Satu mushaf soalnya kan untuk meniteni. Iya. Ya letak-letaknya di sini. Biar enggak gonta-ganti gitu. Kalau ya ganti itu biasanya kan beda Mbak ya letaknya itu. Iya. Makanya itu satu, dan yang ketiga itu istiqomah. Istiqomah terus. Biar mudah. Apa yang dilakukan setelah santri sebelum menghafal Al-Quran? Sebelum menghafal. Iya. Ya, deres ya. Ya Mbak ya. Ya deres gitu deresnya. Tapi kadang kala yang salah itu mau setoran itu baru deres. Lah, itu cepat banget hilangnya itu. Hafalan kita itu. Soalnya tidak ada persiapan. Beda lagi kalau malam, untuk malam kita deres terus buat paginya disetorkan, itu insya Allah bisa
lebih lama, iya, lebih lama. lebih Oh, lama. lebih lama. Iya, iya. Yang terus. Oh, berarti kalau terus itu harus jauh-jauh sebelum jam Iya, jam setor gitu ya. biar gak dadak. Kalau iya, dadak amburadul. Apalagi yang nyemak kan Gus Amburadul, guys. Gus yang nyemak itu. Jadi bukan ustazah, bukan anak-anak sendiri, langsung ke Gusnya. Untuk mbaknya sendiri nih, kapan sih waktu yang paling baik untuk menghafal Al-Quran? Kalau menurut saya waktu yang paling baik itu ya, semua waktu kan bagus ya Mbak Iya. ya. Tapi kalau lebih mudah, lebih nyantol itu sebelum sholat subuh itu. Ya di sepertiga itu. Soalnya kan hening, jadinya kita kan bisa langsung masuk gitu ya. Iya. Berarti habis kalau tahajudan gitu ya. Iya, pas gitu. Iya. Insya Allah lebih. Target hafalannya berapa ayat atau juz dalam sehari sih Mbak? Kalau dari Gusnya kalau dari Gusnya itu setiap setor atau yang ziyadah pagi itu paling sedikit kan kebanyakan anak SMP. Jadi paling sedikit itu setengah makro itu loh Mbak. 8 baris biasanya itu. Kan ada 15, 8 sama 7. Berarti itu enggak ditarget ya. Tapi kalau mbak-mbak udah besar kayak aliyah atau yang kuliah itu bagaimana Mbak? Sama atau enggak itu? Kalau kita ikut anak SMP kan ya malu ya Mbak. Iya juga sih. Jadinya ya sebisanya paling kalau satu mbak kaca itu, gitu. Iya. Kalau beda yang sudah hatam kan murojaah, tapi kalau murojaah itu 2,5 lembar. Satu hari atau satu kali store. Satu kali store. Jadi kan store-nya 3 kali. Berarti 1 juz 1 hari ya? Iya, iya, satu hari 1 juz ya berarti. Satu hari 1 juz. Ya. Kurang 2,5 lah buat besoknya gitu. Iya. Iya, betul. Bagaimana sih kemampuan santri membaca Al-Quran setelah mengikuti kegiatan menghafal? Ya alhamdulillah bisa dibilang baik gitu ya Mbak ya. Alhamdulillah. Karena kan ya setiap kita setor itu Gusnya kan menyemak kita, jadinya kan kalau ada yang salah langsung dari Gusnya. Kalau ada bacaan biasanya kan ada bacaan gharib atau apa gitu, itu dari Gusnya dulu. Bacanya gini Mbak gitu. Gitu. Iya. Jika waktu menghafal tidak sesuai target, apa biasanya yang dilakukan mbak-mbak atau santri-santri lain gitu? Ya kayak tadi, waktunya mepet tadi itu Mbak, yang ya bisa-bisanya jadinya. Pokoknya harus setor. Kalau enggak setor ya kena duko atau marah dari Gusnya. Jadi gimana nggih? Ya sebisanya, pokoknya harus setor. Iya. Meskipun itu dapat berapa ayat, jadi ya kan di sana antri, jadi ada waktu lagi untuk mengulang. Tapi kalau seumpama store, tapi 1 hari cuma 1 kali, bukan 3 kali itu gimana Mbak? Mana? Nanti dapat peringatan dari Gusnya itu. Alah, ya. Berarti harus gitu ya? Harus Mbak. Soalnya pernah kemarin itu kan banyak yang nggak store, nggak tahu itu Mbak. Soalnya kan habis acara dikira itu libur. Ya duko. Maksudnya kalau nggak niat ngaji ya jangan ngaji gitu. Duko ngoten ya ini. Nggih. Apakah ada faktor penghambat ketika menghafal Al-Quran? Jelas banget ada Mbak. Banyak sekali. Pasti banyak. Dari setiap surat ke surat itu juga ada kan Mbak ya. Iya. Kayak apa ya? Ada yang ujiannya kita gitu ya. Iya. Apalagi kalau kena HP itu penghambat nomor 1 itu buat kita semua ini. Pasti ya. Iya. Soalnya kadang kalau sudah deres lihat HP hilang. Enggak males gitu ya. Males. Lebih ke HP-nya. Ya paling enak itu ya enggak HP. Kalau pas tapi enggak mungkin enggak sih? Enggak mungkin. HP itu biasanya. Iya. Jadi ya kita pinter-pinter gitu loh Mbak ya. Pinter-pinter membagi waktu kita buat deres, buat bermain gitu. Iya. Ya. Faktornya banyak. Bagaimana solusi untuk
mengatasi hambatan tersebut? Ya, kembali lagi. Orang menghafal Al-Qur'an itu salah satu kuncinya itu juga deres itu. Deres. Kalau kita semua deres, insya Allah ayat per ayat, lafat per lafat itu nempel sendiri. Bedanya gini, kalau orang penghafal Al-Qur'an yang sering deres dan tidak deres. Kalau sering deres, dia itu tahu di mana letak yang lafat-lafat atau ayat-ayat yang dia lupa, dan dia itu bisa itu apa? Bisa tahu dan bisa mengulangi deres. Berarti aku kalau saya belum hafal surat ini, jadi kita bisa deres, bisa tahu. Kalau jarang deres, kita bingung mana yang belum hafal, kan nggak pernah diterus jadi nggak tahu. Iya. Kadang kan juga santri itu deresnya itu cuman mau setor gitu kan. Ya, soalnya kesalahan. Kan HP kalau nggak gitu main sama teman-teman kamar gitu kan Mbak. Terus itu solusinya biar ayo aku semangat gitu. Gimana Mbak? Atau agak menjauh sama temen sebentar? Gitu. Kalau menjauh sih enggak Mbak ya. Apa ya? Ya saya dan teman-teman ada yang dewasa, itu ngejak yang kecil aja. Ayo deres semak-semakan gitu. Ya, ada juga itu di sana. Jadi tidak hanya store, ada waktu khusus untuk kita semua itu di hafalan bersama gitu. Kayak murajaah. Iya, bersama-sama biar tergugah gitu loh Mbak ya. Tapi ya ada waktu buat kita sendiri, kayak Gusnya itu sanjang. Sampean bagi yang sudah hatam gitu. Ya satu hari itu yang deres dewe ngoten. Maksudnya itu deres sendiri. Ya muro-muro jaa sendiri. Ya minimal sak dino iku 2 juz gitu. Minimal satu hari itu 2 juz gitu. Kan juga ada Mbak ya. Kalau gini hari Ahad Jumat Pahing, Jumat Pon itu ada. Untuk santri-santri sendiri yang sekolah-sekolah itu tasmian. Dilatih tasmi. Ya sedikit-sedikit. Setengah jusan kadang gitu. Sama mic, soalnya kan kalau tidak pakai mic itu bakal tremor. Iya terus itu kalau yang penghafal belum lancar membaca Al-Qur'an itu gimana? Tapi udah fasih tapi belum lancar gitu. Ya itu ada sendiri. Setiap habis subuh itu ada ngaji Al-Qur'an. Nah, itu disemak-semak gitu. Jadi kayak satu ustazah itu membawa berapa anak gitu. Ya seperti di privat gitulah Mbak ya. Privat. Tapi itu kemungkinan langsung bisa atau gimana? Oh ya enggak Mbak. Ya bertahap. Iya, dikasih ya bertahap. Semua proses guys. Bertahap. Kan di SMP kan juga ada pembiasaan Al-Qur'an, jadi juga memudahkan. Memudahkan biar lancar gitu. Memudahkan kita dan anak-anak. Setiap hari, setiap pagi itu mesti ada pembiasaan Al-Qur'an. Gitu ya Mbak ya. Berarti kalau anak-anak, tapi itu buat anak tahfidz aja atau anak sekolah semua ada? Seluruhnya. Cuman itu kalau anak ngaji kitab bukan tahfidz itu ada bukan prosedur sih kayak sampai juz berapa gitu. Juz berapa sampai juz berapa atau 30 juz juga. Binadornya. Iya. Kalau binador bukan binador sih, bil ghaib kayak iya. Ada enggak? Enggak ada. Oh, enggak ada. Berarti binador aja. Nggih, binador aja. Berarti enggak ada kayak hafalan tersendiri. Iya, ada. Kalau anak SMP itu tapi enggak 30 juz ya Mbak ya? Berapa juz itu? Yang untuk anak SMP itu itu juz 30 itu, terus surat-surat pilihan itu. Surat Ar-Rahman, Al-Waqiah, Yasin itu. Tahlil. Ada. Berarti enggak kayak juz 1 sampai juz 5 tuh enggak ya? Berarti yang inti-inti aja. Itu SMK juga. SMK juga. Tapi kan dari SMP. Iya, dari SMP. SMP. Terus kalau yang mondoknya dari langsung SMK gitu gimana, Mbak?
Berarti mengikuti SMP gitu ya? Iya. Ya kembali lagi. Oh ya, berarti acaranya mengikuti SMP. Iya. Iya kan Mbak ya? Oh iya. Kalau di SMP kan ada wisuda binador. Oh iya iya. Binador atau kadang ya wisuda juz amma yang sudah hafal juz amma nanti di wisuda. Sama dites langsung gitu ya. Dites langsung di depan umum gitu. Iya, sama orang tuanya, sama yayinya. Berarti nggak kaleng-kaleng gitu ya Mbak. Langsung dites di depan umum pas wisuda gitu ya. Cukup sekian podcast hari ini. Ya. Terima kasih banyak. Sama-sama narasumbernya dari Mbak Ainun. Mahasiswa Undasi juga. Iya, dari prodi sebelah. Bahasa Arab. Sekian dari kami podcast hari ini. Bila ada kata-kata yang kurang enak, mohon maaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.